Di balik pria hebat pasti ada wanita tangguh. Ya, itulah kenyataan yang terjadi dimanapun, tak terkecuali di Ultra Series. Memang secara penamaan, Ultraman lebih identik dengan pahlawan pria. Namun bukan berarti di antara mereka tidak ada wanita yang berjuang membantu pertempuran para Ultraman tersebut. Memang tidak banyak Ultra Woman yang dimunculkan selama ini. Akan tetapi, kita akan tetap membatasi pembahasan hanya pada Ultra Woman versi movie dan juga series, baik live action maupun animasi. Jadi, kita tidak akan memasukkan Ultra Woman yang muncul di manga dan juga stage show seperti Sora dan lain-lain yang belum pernah muncul di serial atau movie inti. Dan juga, kita tidak akan memasukkan Ultraman yang salah satu human hostnya adalah wanita di antara para lelaki seperti Sayuri Tachibana yang dapat berubah menjadi Ultraman Nexus, serta Dark Faust yang memiliki human host wanita. Namun biarpun demikian, wujud ultranya memang lebih condong ke arah pria, bahkan diisi suarakan oleh voice actor pria. Itu semua akan kita ulas di video lain. Kalau begitu langsung saja kita ulas 7 Ultra Woman versi Tokuvex Indonesia. Mother of Ultra. Mother of Ultra merupakan figur penting dalam Space Garrison. Selain sebagai ibu dari Ultraman Taro dan para anggota Ultra lainnya, Mother of Ultra juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan para anggota Space Garrison setelah pertempurannya. Pertama kali muncul di episode perdana Ultraman Taro pada 1973 dalam wujud wanita misterius berpakaian hijau, menjadikannya sebagai ultra hero wanita paling pertama di franchise ini. Dalam Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends The Movie, nama asli ibu dari para Ultra ini disebut sebagai Mari, yang secara jelas diungkap oleh Belial. Meskipun berwujud wanita, akan tetapi di balik layar, stand double untuk Mother of Ultra ternyata adalah seorang pria, terutama untuk versi awal kemunculannya di Ultraman Taro barusan. Nama stand double pria yang dimaksud bahkan dirahasiakan oleh rumah produksi dan tidak tercantum dalam credits, lantaran Suburaya Production tidak ingin mengecewakan penonton. Namun bagaimanapun juga, tanpa ibu Ultra yang satu ini, mungkin tidak akan pernah ada Ultra Woman lain yang muncul di franchise ini. Bahkan saking inspiratifnya, Mother of Ultra sampai jadi model iklan, brand ambassador, dan juga icon fashion di beberapa info komersial produk-produk di Jepang. Amiya. Amiya adalah Ultra Woman yang pertama kali muncul di serial anime The Ultraman pada episode ke-20. Amiya sendiri merupakan adik perempuan dari Ultraman Jonias yang sama-sama berasal dari planet U40. Ia memiliki kemampuan untuk menyusut ke ukuran manusia biasa, namun tidak memiliki human host tetap. Salah satu yang paling terkenal yakni human host bernama Kyoko Kokada. Kekuatan utamanya hanyalah Amiya Sure Energy Beam, yang juga tidak dinilai seberapa kuat dibanding dengan kekuatan Ultraman lainnya. Kemampuan lain yang ia miliki adalah Amiya Eye yang berfungsi sebagai kapabilitas untuk melihat dalam kegelapan. Namun meskipun demikian, Amiya tetaplah tokoh penting dalam seri ini. Ia juga sering pergi ke bumi untuk membantu saudaranya, meskipun harus nekat untuk melawan regulasi yang membatasi aksinya tersebut. Walaupun merupakan adik kandung dari Jonias, di versi dubbing Inggris, tokoh Amiya justru dikisahkan sebagai kekasih dari Jonias. Namanya pun diubah dari Amiya menjadi Anya. Ultra Woman Yulian. Penonton Ultraman 80 pasti hafal dengan Ultra Woman yang satu ini. Ryoko Hoshi atau dikenal sebagai Yulian merupakan putri dari planet Nebula M78 yang diculik oleh alien Galaga dan pemimpin mereka yang disebut King Galton. Singkatnya, Yulian berhasil melarikan diri ke bumi dan bertemu dengan Takeshi Yamato, sang Ultraman 80 yang merupakan rekannya sendiri. Tidak seperti 80, Yulian belum pernah terlibat dalam pertempuran apapun sampai akhirnya ia berada di bumi dan bertarung membantu kawan baiknya tersebut. Yulian juga memiliki kekuatan yang unik, yakni Princess Ray, Ultra Beam, dan beberapa kelebihan lain yang dapat dipakai walaupun dalam wujud manusia. Dalam kisahnya di bumi, Yulian pun kemudian bergabung dengan tim UGM bersama dengan Yamato. Kemunculan Ultra Woman yang satu ini memang bisa dibilang sangat terbatas. Ia bahkan baru muncul di episode ke-49 dan juga 50 Ultraman 80, yang sekaligus merupakan episode terakhir untuk season tersebut. Yulian juga muncul di dua movie lain di luar serial 80, seperti Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends The Movie, dan juga Ultraman Zero The Movie, Super Deciding Fight The Belial Galactic Empire. Jadi total kemunculan wanita ini hanyalah 2 episode dan juga 2 movie. Namun dalam acara stage show di Jepang, Yulian justru cukup sering ditampilkan. Human host Ultra Woman yang satu ini diperankan oleh Sayoko Hagiwara, yang kemudian bermain di Kagaku Sentai Dynaman sebagai Rei Tachibana dan juga Chousenshi Flashman sebagai Lei Nevel. Andro Floru.
Mungkin masih banyak yang tidak setuju jika Floro dimasukkan dalam list ini, karena barangkali sepengetahuan teman-teman, dirinya merupakan bagian dari miniseri Andromelos yang merupakan spin-off dari Ultraman. Namun karena Andromelos merupakan kisah dari Ultraman Zofi, ditambah lagi wujudnya yang sangat identik dengan Ultra Hero pada umumnya, Floro masih tetaplah bagian dari Ultra Series. Andro Floro sendiri adalah satu-satunya member wanita dalam timnya, di mana yang lain terdiri dari Andro Wolf, Andro Mars, dan juga Andromelos sendiri. Ia juga merupakan putri dari bangsa Andro, yang merupakan ras unggul di planetnya. Tugasnya lebih sering berada di dalam markas untuk memonitor aktivitas dari musuh mereka. Namun bukan berarti ia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, karena Andro Floro dapat menembakkan Andro Beam dari kepalanya. Ia juga mampu menciptakan Floro Barrier sebagai kiat pertahanan dari serangan musuh, serta dapat melakukan telekinesis, atau dengan kata lain mampu menggerakkan objek tanpa harus menyentuhnya. Dalam versi manga Ultra Super Legends, Andro Floro memiliki human host bernama Kei Miyuki, yakni seorang manusia bumi yang merupakan anggota pasukan pertahanan yang berbasis di Jepang. Ultra Woman Bat. Bat sendiri merupakan Ultra Woman yang muncul di movie animasi Ultraman The Adventure Begin yang merupakan kerjasama Hanna-Barbera dengan Suburaya Production pada 1987. Seperti yang pernah kita ulas, timnya disebut Ultra Force yang terdiri dari 3 orang Amerika Serikat bernama Scott, Chuck, dan juga Bat sendiri. Ketiganya dapat berubah menjadi Ultraman saat mengalami sebuah insiden dalam suatu latihan terbang. Seperti Andro Floro, Bat merupakan satu-satunya wanita dalam timnya. Satu ciri khas yang membuatnya unik dan berbeda dari Ultra Woman lainnya adalah aksen kalung mutiara yang menggantung di lehernya. Namun kekuatan yang ia miliki masih cukup standar, yakni Granium Ray yang dapat ditembakkan dengan menyilangkan kedua tangannya, sama seperti Ultra Hero lainnya. Akan tetapi, kekuatan uniknya justru dapat berdiri di atas permukaan air dan mampu mengendalikan serta menjadikannya sebagai projectile untuk ditembakkan ke arah musuh. Meskipun berformat animasi, Bat dan kedua rekannya pernah dimunculkan ke dalam versi live action di movie Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends The Movie ketika pertempuran melawan Belial di Land of Hikari, dan juga beberapa kali dimunculkan dalam stage show resmi Suburaya Production di Jepang. Kamira. Bagaimana jika mantan pacarmu datang kembali dan menuntut balas? Ya sama seperti Ultra yang satu ini, Kamira atau Camilla merupakan antagonis Ultra Woman yang muncul di movie Ultraman 3 The Final Odyssey. Pada dasarnya, Camilla sendiri merupakan mantan kekasih dari Ultraman 3 di ratusan ribu tahun yang lalu yang tersegel di sebuah pulau. Singkat cerita, ia kemudian bangkit kembali dan berniat membalas dendam atas perlakuan 3 di masa lalu. Camilla tergabung dalam sebuah kelompok trio jahat yang disebut Dark Giants. Ia dikenal sangat kuat dan juga luar biasa kejam, namun tetap tidak bisa meninggalkan pulau tersebut secara fisik. Akan tetapi, masih bisa berkontak dengan Daigo Madoka yang merupakan wujud manusia dari Ultraman 3 lewat mimpinya. Sama seperti Dark Giants lainnya, Camilla mampu membuat wujud manusianya sendiri. Bahkan ia lebih banyak berada dalam wujud Ultra ketimbang manusia. Maka dari itu, ia bisa bertahan lebih dari 3 menit, tidak seperti Ultra Hero Mayor pada umumnya. Kemunculan Ultra Woman yang satu ini bisa dibilang cukup terbatas, yakni perdana pada movie tersebut dan juga muncul di film pendek spesial yang berjudul New Century 2003 Ultraman Legends. Jadi total kehadirannya hanya sebanyak 2 kali dalam 2 movie berbeda. Sisanya masih bisa disaksikan dalam versi stage show yang diselenggarakan secara resmi oleh Suburaya di Jepang. Ultra Woman Grigio. Dan yang terakhir adalah yang paling baru dan paling muda dari semua yang telah kita ulas tadi, dialah Grigio. Muncul di Ultraman Rubu The Movie yang memiliki human host tak lain merupakan Asahi Minato, adik perempuan dari Katsumi dan juga Isami Minato. Dalam bahasa Italia, Grigio berarti abu-abu, nama yang terasosiasi dari warna sama seperti rosso dan blue yang berarti merah dan biru. Grigio sendiri memiliki personality yang ceria dan sedikit centil layaknya anak remaja wanita pada umumnya. Namun walaupun berkepribadian yang kekanak-kanakan, Ultra Woman ini tetap juga punya kekuatan yang luar biasa, seperti Grigio Barrier yang merupakan medan energi untuk sarana pertahanan diri dari serangan musuh. Kemudian Grigio Cheer Charge yang merupakan projectile mirip bola laser untuk mengembalikan energi pada Ultraman lainnya dalam pertempuran. Dan yang paling luar biasa, Grigio mampu mengeluarkan gelombang energi yang menyebar ke area sekitarnya, di mana dapat memulihkan energi bagi para Ultra lainnya. Namun di satu sisi, dapat menghancurkan kekuatan jahat dari musuhnya. Karena masih baru, Grigio baru muncul di movie Ultraman Rubu, Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes, dan juga Ultraman Taiga The Movie New Generation Climax. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.